Halo semuanya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Hari ini di sesi pembahasan kita bakal ngebongkar sebuah protokol yang diam-diam kerja terus-terusan di perangkat Anda. Tapi ya sering banget dilewatkan. Namanya Address Resolution Protocol atau biasa kita sebut ARP. Kita bakal lihat gimana sebenarnya jaringan kita ini ngobrol di tingkat paling dasar, dan yang paling penting, kita bakal nge-expose celah keamanan tersembunyi yang ada di dalamnya. Jadi kalau Anda peduli sama keamanan data pribadi, pembahasan kali ini wajib banget buat disimak. Pernah nggak sih Anda mikir, waktu lagi nongkrong di kafe yang rame, terus connect ke wifi publik, di situ kan ada puluhan perangkat lain ya, entah itu HP, tablet, atau laptop orang lain, tapi kok bisa sih pesen WhatsApp atau email yang lagi Anda tunggu itu masuknya presisi banget ke laptop Anda dan nggak nyasar ke laptop orang asing di meja sebelah? Nah, jawaban dari misteri sehari-hari ini ada di sistem navigasi internal jaringan Anda, dan disitulah protokol yang bakal kita bahas ini mainin perannya. Untuk agenda hari ini kita punya 6 poin cepat. Pertama, mengenal protokol jaringan ARP, lanjut ke cara kerja tabel ARP, entry statis dan dinamis, ancaman tersembunyi ARP spoofing, dampak serangan jaringan, dan ditutup dengan strategi deteksi dan pencegahan. Oke, bagian pertama, mengenal protokol jaringan ARP. Kita samain dulu nih pemahaman soal istilah-istilah inti yang bakal sering kita sebut nanti. Jadi gini, perangkat Anda itu sebenarnya punya dua jenis identitas yang beda banget. Pertama, ada alamat IP atau IP address. Ini tuh alamat jaringan logis. Gampangnya, anggap aja ini kayak kode pos atau nama jalan yang bisa berubah-ubah tergantung Anda lagi connect ke jaringan mana. Terus yang kedua, ada MAC address. Nah, kalau ini alamat fisik perangkat keras Anda. Kayak nomor identitas unik yang udah ditanam langsung dari pabrik di kartu jaringan Anda dan sifatnya permanen. Biar komunikasi komputer berjalan lancar, dua-duanya ini harus kerja bareng. Poin krusialnya di sini, komputer Anda kan pakai alamat IP logis buat nyari perangkat lain, tapi pengiriman data fisiknya sendiri butuh alamat MAC. Disinilah ARP masuk. Coba bayangkan ARP ini sebagai seorang kurir jaringan yang super sibuk. Tugas utamanya cuma satu, ngambil nama atau alamat IP dari paket data, terus menerjemahkannya buat nemuin alamat rumah fisik atau MAC address yang pas di jaringan lokal. Kalau nggak ada kurir ini, ya paket data Anda nggak bakal pernah sampai. Masuk ke bagian 2, cara kerja tabel ARP. Sekarang kita lihat gimana sih kurir ini kerja sehari-hari di jaringan Anda. Logikanya lumayan simpel, mari kita bedah. Langkah pertama, waktu perangkat Anda mau ngirim data, dia nggak langsung teriak-teriak. Dia bakal ngecek memorinya dulu yang namanya ARP cache. Kalau alamat MAC tujuannya udah ada di situ, data langsung dikirim. Tapi kalau ternyata nggak ada, nah kita masuk ke langkah kedua. Perangkat bakal ngirim yang namanya ARP request secara broadcast. Ini ibarat kurir kita tadi masuk ke ruangan yang penuh orang, terus teriak, "Woi, siapa di sini yang punya IP address ini?" Semua perangkat di jaringan bakal dengar, tapi cuma perangkat yang punya IP itu doang yang bakal merespons di langkah ketiga. Dia bakal ngirim ARP reply secara unicast, semacam bisikan langsung balik ke kurir kita buat ngasih tahu MAC address-nya. Tapi ya logikanya kurir kita ini kan nggak mau teriak-teriak terus tiap kali mau ngirim barang kan, capek dan nggak efisien banget pastinya. Makanya dia bikin catatan. Dia punya semacam buku alamat yang kita sebut tabel ARP. Di tabel ini dia nyimpen alamat IP, alamat MAC pasangannya, jenis entry, dan ini yang penting banget, time to live atau TTL. TTL ini pada dasarnya adalah batas waktu sampai kapan sebuah entry boleh tetap ada di buku alamat itu sebelum dihapus, biar datanya selalu segar dan akurat. Lanjut ke bagian 3, entry statis dan dinamis. Gimana caranya catatan-catatan ini bisa masuk ke buku alamat tadi? Secara umum ada dua cara, statis dan dinamis. Kalau ARP statis, admin jaringan masukin alamatnya secara manual. Ini level keamanannya tinggi banget, ibarat buku tamu militer yang dijaga ketat, nggak sembarang orang bisa malsuin identitas. Tapi minusnya ribet banget kalau harus dikelola di jaringan yang besar. Sebaliknya, kita punya ARP dinamis. Ini otomatis, gampang banget dan emang jadi standar di perangkat kita sehari-hari. Dia bakal belajar dan nyupdate sendiri tiap kali perangkat terhubung. Cuma ya gitu, kemudahan ini ada harganya. Sistemnya jadi rentan banget. Nah, ini bawa kita ke bagian 4, ancaman tersembunyi ARP spoofing. Disinilah keadaan mulai agak tegang, karena kita bakal masuk ke ranah keamanan cyber. Masalah utamanya ada di sini. Kelemahan paling fatal dari ARP adalah sama sekali nggak ada proses autentikasi. Ingat, protokol ini dibuat di zaman waktu jaringan lokal tuh masih dianggap sebagai zona yang aman. Efeknya, kurir jaringan kita yang rajin tadi ternyata kelewat polos. Dia nggak pernah nanyain KTP atau bukti identitas apapun. Siapapun yang ngejawab teriakannya, atau bahkan kalau ada yang tiba-tiba ngasih info tanpa ditanya sekalipun, bakal langsung dia percaya dan dia catat di buku alamatnya begitu aja. Bahaya banget kan?
Dan para penjahat siber tahu persis kelemahan ini. Teknik eksploitasinya namanya ART spoofing atau RP poisoning. Serangannya senyap tapi mematikan. Langkah pertama, si peretas cuma perlu nongkrong di jaringan lokal yang sama, misalnya di Wi-Fi cafe tadi. Langkah kedua, dia ngirim RP reply palsu ke laptop Anda. Dia seolah-olah bisik-bisik, "Hey, saya ini router utama, ini MAC address saya ya." Dan di langkah ketiga, laptop Anda yang terlalu percaya ini dengan butanya langsung menghapus alamat router asli di tabel ERP, terus menggantinya sama MAC address si peretas. Boom! Anda udah terkompromi tanpa ada satupun peringatan muncul di layar. Bagian 5, dampak serangan jaringan. Terus apa yang terjadi kalau lalu lintas data kita udah dikuasai sama si penipu ini? Dampaknya benar-benar menghancurkan. Yang paling sering terjadi itu serangan man in the middle. Jadi semua data yang Anda kirim ke internet mampir dulu ke komputer si peretas. Dari situ mereka bisa nyuri data-data penting kayak password yang nggak dienkripsi. Mereka juga bisa ngelakuin pembajakan sesi. Bayangin mereka nyuri token login Anda, terus bisa masuk ke akun Anda tanpa perlu tahu passwordnya. Mereka bahkan bisa nyisipin malware ke website yang lagi Anda buka. Atau yang paling kasar, mereka ngelakuin denial of service. Mereka buang semua paket data Anda ke lubang hitam, jadi Anda benar-benar putus koneksi internet secara total. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya mau ngelurusin satu hal biar nggak bingung. Anda mungkin pernah dengar istilah IP spoofing. Nah, ini beda ya. ARP spoofing itu pengkhianatan di tingkat lokal. Terjadinya di dalam satu LAN dengan memalsukan MAC address. Penyerangnya harus ada di gedung yang sama atau di jaringan Wi-Fi yang sama dengan Anda. Kalau IP spoofing, itu serangannya lebih luas. Si penyerang memalsukan alamat IP sumber buat nyembunyiin identitas atau nembus firewall di internet. Dua-duanya sama-sama bahaya dan sering juga dipakai barengan dalam satu skenario serangan. Bagian 6, strategi deteksi dan pencegahan. Oke, ancaman ini emang nyata dan mengkhawatirkan, tapi kita punya cara buat ngelawan balik dan ngamanin jaringan kita. Kunci utamanya ada di pencegahan. Karena protokol RP ini dari sananya emang udah begitu, dan nggak bisa sembarangan dirombak tanpa ngerusak struktur dasar internet, kita harus nambahin lapisan keamanan lain. Buat Anda secara personal, selalu gunakan VPN, apalagi di jaringan publik. VPN ini mengenkripsi semua lalu lintas data Anda. Jadi kalaupun si kurir ketipu dan paket Anda dicuri di tengah jalan, si peretas cuma bakal ngelihat kode acak yang nggak bisa dibaca. Kalau buat skala perusahaan, solusinya bisa pakai enkripsi email, lakuin segmentasi jaringan buat ngelokalisir serangan, dan pastikan pakai entry ARP statis buat infrastruktur kritis kayak router dan server utama. Di ranah enterprise, butuh kerjasama tim buat ngebangun apa yang disebut pertahanan berlapis atau defense in depth. Tim NetOps atau operasi jaringan bakal mengunci infrastruktur di level keras. Mereka ngatur keamanan port pada switch yang membatasi MAC address mana yang boleh masuk, dan masang entry statis. Di saat yang sama, tim SecOps atau keamanan bakal bertindak sebagai mata-mata. Mereka terus mantau sistem deteksi intrusi buat nyari anomali yang nandain ada seseorang yang lagi nyoba ngeracunin jaringan. Nah, ada satu riset menarik dari Universitas Brawijaya yang ngegambarin cara deteksi ini di dunia nyata dengan sangat brilian. Para peneliti di sana bikin simulasi lingkungan jaringan pakai software GNS3. Mereka memasang 30 komputer target atau host, 2 komputer penyerang, dan ini yang paling penting, 1 komputer detektor khusus. Detektor ini kerjanya secara aktif menyadap atau sniffing semua lalu lintas paket ARP yang mondar-mandir di jaringan. Terus, detektor ini ngapain? Dia nggak cuma ngeliatin data lewat, tapi dia pakai algoritma logis yang ketat banget. Dia nyari anomali besar, misalnya, apakah ada alamat MAC yang mendadak dipakai sama 2 IP yang berbeda secara bersamaan? Kan nggak masuk akal. Dia juga ngecek apakah ada perbedaan antara header Ethernet dan header ARP dari paket data tersebut. Dan secara proaktif, kalau tiba-tiba ada balasan ARP yang masuk padahal nggak pernah ada request sebelumnya, sistem bakal langsung ngibarin bendera merah. Hasil dari algoritma inspeksi aktif tersebut sangat mengesankan. Penelitian ini ngebuktiin kalau metode pemantauan lalu lintas paket ARP ini bisa mendeteksi serangan ARP spoofing dengan tingkat akurasi mencapai 89,64%. Dan yang bikin luar biasa, detektor ini mampu ngenalin dan ngelaporin ancaman tersebut rata-rata cuma dalam waktu 0,4 detik doang. Ini jadi bukti nyata kalau walaupun serangan ini diam-diam, dengan alat analitik yang tepat, pengintaian siber ini bisa ditangkap basah dalam sekejap mata. Tapi, tenang aja, Anda nggak perlu setup lab universitas dulu buat mulai ngecek jaringan Anda sendiri. Anda bisa ngelakuin tindakan praktis detik ini juga. Coba deh buka command prompt kalau Anda pakai Windows, atau terminal buat pengguna Mac atau Linux. Ketik perintah sederhana ini, ARP spasi strip A, lalu tekan Enter. Nanti di layar bakal muncul tabel ARP dari laptop Anda sendiri. Periksa pelan-pelan, ada nggak 2 baris alamat IP yang beda, tapi menuju ke alamat MAC fisik yang persis sama? Kalau ada, wah, kemungkinan besar seseorang di jaringan itu lagi ngekloning MAC router dan koneksi Anda sedang disadap.
Protokol dasar yang bikin internet kita jalan efisien tiap hari, ironisnya, seringkali jadi titik paling rapuh dari privasi kita. Laptop Anda secara diam-diam dan otomatis terus nyatet siapapun yang teriak di jaringan, tanpa pernah nanya 2 kali. Pengetahuan adalah kekuatan, dan sekarang Anda udah tahu persis gimana cara ngintip ke dalam buku alamat tersebut. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini, sudahkah Anda memeriksa siapa yang diam-diam ngawasin koneksi Anda hari ini? Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam ini, tetap waspada, dan sampai jumpa.